Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Gema Nusantara dimanapun saja Anda semua berada, senang sekali rasanya pada kesempatan yang sangat bahagia ini saya kembali bisa menyapa Anda dalam suasana penuh bahagia serta dalam kondisi sehat walafiat. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan dan dihilangkan segala macam bentuk kesulitan. Amin amin ya rabbal alamin. Pada episode kali ini insyaallah saya akan membagikan satu faidah yang sangat agung, yaitu tentang sebuah wasilah yang bisa kita lakukan agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan hidup kita baik di dunia maupun di akhirat, agar Allah menurunkan rahmatnya, menurunkan maghfirahnya, serta menganugerahi kita dengan ridhonya. Insyaallah barokah bacaan ini hidup kita akan dihiasi dengan rahmat, ridho, serta maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab yang saya baca ini diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Hukiya anna Ibrahim al-Wasiti kana waqifan bi Arafah wa fi yadihi sab'atu ahjarin. Diceritakan bahwa Ibrahim al-Wasiti suatu hari ia melaksanakan wukuf di padang Arafah pada musim haji tentunya. Wa fi yadihi sab'atu ahjarin, dan di tangannya tergenggam 7 buah kerikil, 7 buah batu kecil. Jadi beliau itu sedang wukuf di Arafah dan saat itu ia memegang 7 buah batu kecil. Faqala laha ayyatuhal ahjar ashhidi anni aqulu la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Lalu beliau berkata pada 7 buah batu yang ada di tangannya itu, ayyatuhal ahjar ashhidi anni aqulu la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wahai batu-batu, saksikanlah bahwa saat ini aku bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. Syahadatnya itu dipersaksikan pada 7 buah batu yang ada di tangannya. Setelah selesai, lalu batu-batu itu diletakkan begitu saja di tempat itu. Fanama tilkal lailata fara'a fi manamihi annal qiyamata qad qamat. Dan pada malam itu beliau tidur. Dalam tidurnya ia bermimpi seolah-olah telah terjadi hari kiamat, seolah-olah ia berada di alam akhirat, sedang menghadapi pengadilan, sedang diadili di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu husibah wa umira bihi ilan nar. Beliau diadili dan dihisab amalnya dan beliau diperintahkan untuk dibawa ke neraka. Artinya hasil hisabnya menunjukkan bahwa beliau itu harus dipenjara di dalam neraka. Fadhahabu bihi ila babin nar, dan para malaikat itu pun membawanya sampai akhirnya tiba di depan pintu neraka. Fa'idzan hajarun min tilkal ahjar alqa nafsahu ala babin nari. Begitu beliau akan dimasukkan ke dalam neraka, tiba-tiba ada sebuah batu besar jatuh pas di pintu neraka. Di mana batu itu adalah salah satu dari batu yang 7 yang dulu pernah dijadikan saksi di padang Arafah, sehingga batu itu menutupi pintu neraka. Akibatnya beliau tidak bisa masuk, terhalang oleh batu besar itu. Fajtama'at malaikatul azabi ala ruf'ihi falam yaqdiru. Akhirnya semua malaikat tukang siksa di neraka itu berkumpul
untuk memindahkan batu tadi, namun falam yaqdiru, mereka semua tidak kuat untuk mengangkatnya karena beliau terhalang oleh batu untuk dimasukkan ke neraka. Maka semua malaikat di neraka itu berkumpul bersama-sama mau mengangkat batu itu, tapi mereka tidak mampu mengangkatnya. Tsumma saquhu ila babin akhara, kemudian beliau dibawa lagi oleh malaikat untuk masuk melewati pintu yang lain, karena di pintu tadi sudah ditutupi batu besar. Fa idzan alaihi hajarun minas sab'ati, dan begitu sampai di pintu lain itu, pas mau masuk ada batu besar jatuh menutupi pintu neraka sehingga beliau tidak bisa masuk. Segala cara telah dilakukan oleh para malaikat neraka untuk memindahkannya, namun mereka semua tidak mampu. Dan begitu seterusnya, dibawa ke pintu lain dan terjadilah seperti tadi, sampai akhirnya 7 pintu neraka itu tertutup, ditutupi oleh 7 batu yang dulu pernah dijadikan saksi saat wukuf di Arafah. Di mana batu-batu yang menutupi pintu itu berkata pada malaikat, nashhadu annahu syahida alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kami para batu ini jadi saksi bahwa orang itu dulu membaca kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, karena sudah tidak bisa masuk ke neraka, maka beliau lalu dibawa oleh malaikat menghadap Allah Subhanahu wa taala selaku ahkamul hakimin, yang paling bijak dari semua pemegang kebijakan. Begitu sampai di hadapan Allah Al-Qadir Rabbil Jalil, maka Allah berfirman kepadanya, asyhadtal hijarata falam yudayyi'u haqqaka. Kamu dulu pernah mempersaksikan syahadatmu pada batu di Arafah, dan ternyata batu-batu itu tidak menyia-nyiakan hakmu. Mereka membela kamu sampai akhirnya kamu tidak bisa masuk neraka. Fa kaifa udi'u haqqaka wa ana syahidun ala syahadatika. Maka bagaimana mungkin aku menyia-nyiakan hakmu karena aku lebih menyaksikan atas syahadatmu itu. Artinya kalau batu-batu itu saja membela kamu karena telah menjadi saksi dari syahadatmu, maka aku lebih membela kamu karena aku lebih menyaksikan atas semua itu. Adkhiluhul jannah, wahai para malaikat, masukkan orang ini ke dalam surga. Akhirnya beliau pun dibawa oleh para malaikat menuju surga. Namun begitu sampai di depan surga, falamma dana minal jinan wujida abwabuha mughallaqatan. Ternyata pintu surga itu terkunci, tertutup, tidak bisa dibuka, sehingga mereka merasa kebingungan. Mau masuk neraka tertutup, mau masuk ke surga terkunci. Saat itulah tiba-tiba faja'at syahadatu la ilaha illallah wa futihatil abwabu kulluha. Maka datanglah bacaan la ilaha illallah yang dulu pernah dipersaksikan di padang Arafah menjelma menjadi kunci, sehingga semua pintu surga itu terbuka untuk dia. Maka benar apa yang disabdakan Nabi, miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surga adalah la ilaha illallah. Sahabat Gema Nusantara, apa natijah atau kesimpulan dari cerita ini? Nah, sebagaimana diterangkan pada video sebelumnya, bahwa kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah adalah kalimat yang bisa menjadi penyebab kita diselamatkan oleh Allah dari semua bahaya, dari semua bencana, dari semua ketakutan, kengerian, baik di dunia maupun di akhirat. Sangat baik sekali bagi kita jika bacaan tersebut, bacaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita jadikan amalan rutin kita dengan membacanya 100 kali setiap hari. Baik dibaca langsung 100 kali, juga boleh dicicil, misalnya setiap selesai sholat fardu membaca 20 kali la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sehingga dalam satu hari 24 jam itu bisa mencapai 100 kali bacaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini sangat besar sekali manfaatnya, sangat besar sekali barokahnya bagi kita, baik
untuk urusan duniawi maupun untuk urusan ukhrawi. Cara bacanya dibaca langsung tanpa tawassul. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah senantiasa berkenan untuk membimbing kita, menuntun dan mengarahkan kita menuju jalan hidayahnya, sehingga kita semua menjadi orang-orang yang selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Gema Nusantara, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada episode kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga bisa menjadi amal jariah bagi saya. Amin amin ya mujibas sailin. Dan bagi sahabat yang berkenan untuk mendukung channel ini, sangat baik sekali bagi sahabat untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya agar para sahabat tidak ketinggalan setiap update terbaru dari video yang ada di channel ini. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.